Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, masih bersama saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. Kali ini kita akan membahas topik tentang analisis transaksi. Saudara, bicara tentang analisis transaksi, maka kita harus mengenal dulu istilah penjurnalan. Jurnal umum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Saudara, kronologis itu artinya urut waktu. Jadi, ketika kita melakukan penjurnalan, maka tidak boleh dibolak-balik, harus urut waktu. Ya. Untuk membuat jurnal umum, saudara harus paham betul mengenai saldo normal masing-masing akun. Ya, jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, ya, dan dalam periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan di dalam perusahaan dagang, biasanya yang digunakan adalah jurnal khusus. Saudara, kita lihat tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel kita lihat, untuk akun aset itu bertambahnya di sisi debit, maka berkurangnya di sisi kredit, dan saldo normal aset ada di sisi debit. Beban juga demikian, bertambahnya di sisi debit, berkurang di sisi kredit, dan saldo normalnya di debit. Jadi saldo normalnya berada di tempat bertambahnya. Adapun akun yang bertambah di sisi kredit adalah akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Dengan demikian, akun-akun tadi akan bersaldo di sisi kredit dan berkurangnya di sisi debit. Ya. Bagaimana sih tahapan membuat jurnal umum? Saudara, tahapan membuat jurnal umum itu yang pertama saudara harus memahami dulu persamaan dasar akuntansi. Ingat tadi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Kemudian saudara kumpulkan bukti-bukti transaksi, lalu identifikasi transaksi, dan baru membuat jurnal umum. Nah, di sini ya, persamaan dasar akuntansi tadi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu diperluas menjadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan min beban. Ya. Berikutnya saudara, kumpulkan bukti transaksi. Apa saja sih contoh bukti transaksi? Ada nota, faktur, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah identifikasi transaksi. Saudara, transaksi yang boleh dicatat, yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dicatat dalam satuan moneter. Ya, jadi setelah identifikasi transaksi, tentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Ya, ingat tadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dalam satu transaksi, minimal akan memengaruhi dua akun. Ya, jadi boleh transaksi itu memengaruhi lebih dari dua akun, tapi tidak mungkin hanya memengaruhi satu akun saja. Nah, sekarang untuk mencatat jurnal umum. Sistem pencatatan yang dipakai adalah double entry system. Jadi setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan, yaitu debit dan
kredit dalam jumlah yang harus sama. Ya, contohnya di sini ya, kita akan catat di jurnal ini. Ya, kita akan catat nanti angka yang kita isikan di sisi debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Ya, saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Materi selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.